Sesungguhnya undang-undang yang baik itu adalah undang-undang yang tidak memunculkan, tidak meninggalkan celah yang terlalu banyak, sehingga pemerintah atau presiden memiliki ruang yang terlalu luas untuk mengatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah, bahkan membuat norma baru yang sebelumnya tidak tercantum dalam undang-undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya mau membacakan satu berita yang luar biasa ya, di mana buruh menantang menteri-menteri untuk debat publik soal Omnibus Law. Sebagaimana dilansir oleh Detik Finance ya, Detikcom, buruh tantang menteri-menteri debat publik soal Omnibus Law. Sabtu 24 Oktober 2020, Jakarta. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI, Said Iqbal, memberikan ajakan terbuka kepada menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju yang turut menyusun Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja untuk menggelar debat publik. Debat itu bertujuan untuk saling membandingkan pandangan buruh dengan pandangan pemerintah terkait Omnibus Law Cipta Kerja, khususnya di klaster ketenaga kerjaan. Atau kita debat publik sebelum Pak Presiden tanda tangan berkas final Undang-Undang Cipta Kerja. Menteri-menterinya kita debat publik. Kalau perlu nggak ada batas waktu atau 2 jam full. Kan ini ada beberapa referensi. Ayo 2 jam full. Silakan hadirkan menteri-menteri terkait. Boleh debat, kata Said dalam konferensi pers virtual Sabtu 24 Oktober 2020. Luar biasa. Mestinya menteri menyambut debat ini karena mereka yakin kan undang-undang Omnibus Law ini bagus buat menyediakan tenaga kerja. Namun ia meminta debat publik ini dilakukan 2 arah, melainkan dari pihak buruh dan pemerintah masing-masing punya kesempatan menyampaikan pandangannya. Maksudnya ini mungkin meminta debat publik ini dilakukan 2 arah ya. Nggak boleh searah. Nanti kalau menteri diundang, orang ini jangan diundang dan lain-lain. Nanti takut berdebat sama rakyat, ujar dia. Said mengaku Serikat Buruh sudah 4 kali diundang dalam diskusi klaster ketenaga kerjaan Undang-Undang Cipta Kerja yang diinisiasi Menko Polhukam Mahfud MD. Sayangnya diskusi selalu berjalan searah. Pertemuan ketiga lebih lengkap. Ada Mensesnek Pak Pratikno, Kepala KSP Pak Muldoko, ada juga Pak Erlangga, bahkan di pertemuan keempat. Kemudian ada juga Bu Ida Fauzia memaparkan. Tapi kan lagi-lagi searah. Kami sampaikan didengar, kemudian diterima. Bagi kami yang penting bukan pertemuannya saja. Pertemuan itu penting bagi kita buat dialog. Tapi output daripada pertemuan itu yang kita minta. Kalau hasilnya seperti ini, tentu kami punya untuk menolak tegasnya. Tumben Detik salah tulis terus ya. Mungkin punya hak untuk menolak maksudnya. Adapun beberapa poin yang ditolak buruh dalam Undang-Undang Cipta Kerja totalnya mencapai 10 poin. Nah, sudah berkurang ya. Kemarin 17 poin kalau tidak salah yang pernah saya bacakan. Mungkin ada revisi di tengah jalan yang kita tahu bahwa setelah tanggal 5 Oktober ada beberapa perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh tim SIN di DPR, dilakukan oleh Setnek dan lain sebagainya. Antara lain tentang upah minimum, pesangon, outsourcing, pekerja kontrak, dan sebagainya.
Jikalau pemerintah tak mau melakukan eksekutif review melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu, maka buruh akan mengambil jalan lain melalui judicial review. Jadi 1 November ada aksi besar-besaran secara nasional, akan ada aksi lagi ya, di Jakarta, di Istana dan Mahkamah Konstitusi. Kalau tanggal 28 Oktober Undang-Undang Cipta Kerja ditandatangani Presiden Joko Widodo. Pada 1 November kita bawa berkas gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Sampai kapan? Sampai kita menang dalam proses uji material maupun formil di MK urainya. Nanti kita bahas ya sobat era sekalian, dilema mengajukan pengujian peraturan perundang-undangan atau undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Tak hanya itu, KSPI juga akan meminta legislatif review Undang-Undang Cipta Kerja ke DPR RI. Kami minta Wakil Rakyat DPR mengeluarkan legislatif review Undang-Undang Dasar 1945 pasal 20, 21, 22A memperbolehkan sebagian dasar landasan hukum bahwa DPR bisa melakukan legislatif review. Kalau produk undang-undang ditolak secara meluas, kita minta DPR untuk mencabut undang-undang tersebut. Dalam hal ini Omnibus Law Cipta Kerja pungkasnya. Ya, itu sobat era sekalian ya. Ada juga berita jika Jokowi teken Undang-Undang Cipta Kerja, buruh ancam demo besar 1 November. Wah, luar biasa ya masih ya. Buruh ngotot minta upah minimum naik 8% tahun depan. Ini alasannya. Ya, berita-berita terkait. Jadi sobat era sekalian, saya membaca misalnya Undang-Undang Cipta Kerja itu versi 5 Oktober yang saya dapat, lalu kemudian versi yang 812, tapi tidak tahu versi yang 1187. Memang ada perubahan-perubahan, hanya memang saya belum mencatat secara persis perubahan-perubahan yang ada. Hanya kalau kita kaitkan dengan KSPI misalnya, KSPI kan awalnya berkeberatan terhadap 17 poin. Nah, sekarang tinggal 10 poin dan poin-poin itu tentu mereka sudah kaji. Karena begini sobat era sekalian, kalau kita membaca sebuah undang-undang ya, kalau kita tidak expert di bidang itu, kita tidak gampang bisa paham apa isi dan konsekuensi dari aturan-aturan yang tertera di situ. Makanya kadang-kadang orang mengatakan detail setannya itu di detail. Jadi kalau in general sepertinya tidak ada masalah, tapi begitu akan dituangkan atau akan dilaksanakan, disitulah terlihat masalahnya. Termasuk juga misalnya kalau itu akan dibuat dalam peraturan pemerintah. Sesungguhnya undang-undang yang baik itu adalah undang-undang yang tidak memunculkan, tidak meninggalkan celah yang terlalu banyak, sehingga pemerintah atau presiden memiliki ruang yang terlalu luas untuk mengatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah, bahkan membuat norma baru yang sebelumnya tidak tercantum dalam undang-undang. Jadi kalau kita kaitkan Undang-Undang Cipta Kerja, sering orang mengklaim, tolong jangan protes, baca dulu. Saya mendengar dari mungkin kepala staf presiden misalnya, mendengar dari pejabat-pejabat lainnya dan lain sebagainya. Padahal belum tentu juga mereka membaca secara persis dan paham, karena saya kira tidak gampang memahami aturan yang begitu banyak, apalagi menyangkut perubahan terhadap 79 kalau tidak salah undang-undang yang ada. Jadi memang harus ada expert yang membacanya, expert di bidang perburuhan, expert di bidang pertanahan, expert di bidang pertambangan dan lain sebagainya. Dari situlah akan terlihat di mana kelebihan dan kekurangan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Apakah klaim bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini akan memunculkan atau akan meng-create pekerjaan-pekerjaan atau kerjaan-kerjaan yang baru? Itu yang harus dibuktikan. Karena versi buruh, versi pekerja justru berbeda. Ada kecurigaan misalnya bahwa di tengah krisis sekarang ini, di mana perusahaan-perusahaan banyak yang terpuruk, mereka menginginkan jalan pintas agar mereka mampu misalnya meng-cut, mampu melay off karyawan-karyawan, tetapi
tidak perlu dengan memberikan pesangon yang setimpal, cukup. Nah, hal seperti ini kan masih kecurigaan-kecurigaan yang kalau kita baca di dalam aturan-aturan tersebut, memang dikatakan bahwa buruh yang di PHK mendapatkan pesangon. Tapi persoalannya adalah detailnya itu yang harus kita pahami. Di situ dikatakan berapa kali dan lain sebagainya, dan pengkalinya itu bisa jadi lebih kecil dibandingkan pengkali sebelumnya. Jadi debat yang diminta KSP itu adalah debat yang rasional agar semua paham dengan konsekuensi, isi dan konsekuensi dari undang-undang itu. Dari pasal-pasal yang barangkali tidak bisa kita pahami hanya dengan sekali membaca saja. Jadi perlu orang yang memang expert untuk mengungkapkannya, untuk membacakannya, sehingga publik aware, publik sadar konsekuensi apa yang muncul dari Undang-Undang Cipta Kerja itu dan mengapa buruh pekerja menolak secara meluas undang-undang ini. Dan itu menurut saya lebih fair. Makanya dalam kesempatan lain saya pernah mengusulkan sebaiknya Presiden Jokowi mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk menunda pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja. Kenapa begitu? Agar ada kesempatan bagi semua stakeholders untuk melakukan kajian yang komprehensif terhadap materi undang-undang yang sudah disahkan atau disetujui dalam rapat paripurna DPR tanggal 5 Oktober lalu ini. Sehingga ketika kita memutuskan untuk menerima atau menolak, maka itu berdasarkan sebuah kajian yang komprehensif. Nah, kalau kita kaitkan dengan proses pembentukan undang-undangnya, kita tahu bahwa prosesnya sangat tidak mematuhi prinsip good governance, clean government, tata kelola pemerintahan yang baik. Karena partisipasinya tidak jelas, transparansinya tidak jelas, akuntabilitasnya tidak jelas, dan objektivitasnya juga bermasalah. Jadi Sobat Era sekalian, mudah-mudahan Presiden mendengarkan, walaupun saya tidak yakin juga. Karena seperti Undang-Undang KPK misalnya, mengundang beberapa tokoh ke istana, dan tokoh itu mengajukan agar dikeluarkannya Perpu, tapi ternyata tidak digubris. Jadi tokoh yang diundang hanya stempel untuk legitimasi. Tadi Said Iqbal mengatakan selain debat dan kalau tidak ada Perpu akan dilakukan upaya legislative review dan judicial review. Kalau kita kaitkan dengan legislative review, sesungguhnya DPR memiliki kewenangan misalnya untuk mengeluarkan undang-undang, bukan Perpu yang menunda pelaksanaan undang-undang ini. Tapi ini harus joint power, harus persetujuan Presiden dulu. Beda kalau Perpu persetujuan DPR bisa di belakang. Tapi kalau dibuat undang-undang baru yang menunda pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja ini harus di depan joint power. Bagaimana dengan alternatif judicial review? Sobat Era sekalian, saya mengatakan kalau judicial review tersebut ada kelemahannya. Kalau dia dilakukan uji formil, ya, maka mungkin kita bisa berharap putusan itu bisa cepat. Kenapa? Karena uji formil itu menyangkut mengenai apakah prosedur pembentukan undang-undang ini bertentangan dengan konstitusi atau tidak. Dan saya mengatakan dengan firm mengatakan bertentangan. Karena perubahan-perubahan yang terjadi itu adalah jelas membuat rancangan undang-undang ini menjadi ilegal. Karena naskah yang disahkan mungkin nantinya disigning oleh Presiden Jokowi adalah naskah yang berbeda dengan yang disetujui dalam rapat paripurna. Nah, itu saja legitimasinya patut dipertanyakan. Saya bahkan mengatakan ini ilegal jadinya. Jadi kalau uji formil harusnya MK sudah cukup membatalkan. Tapi kan kita tahu undang-undang yang biasanya banyak sponsornya seperti ini, maka infiltrasi, intervensi kekuasaan kadang-kadang ke meja merah hakim konstitusi juga. Kalau kemudian yang diandalkan adalah uji material, berapa pasal yang mau diuji? Misalnya pasal yang terkait dengan perburuhan saja, mungkin banyak pasal. Belum lagi yang terkait dengan bidang-bidang lainnya dalam keseluruhan Undang-Undang Ciptaker itu yang sekarang sudah berjumlah 1187 halaman. Terlebih lagi, saudara sekalian, ketika teman-teman perburuhan, misalnya teman-teman buruh
melakukan uji materi atau uji material di dalam Mahkamah Konstitusi, yang terjadi adalah undang-undang yang sudah disahkan Presiden tetap berlaku, tetap berlangsung. Jadi kalau misalnya setelah undang-undang ini disahkan mau diadakan PHK dan lain sebagainya, bisa dilakukan karena undang-undangnya sudah sah berlaku. Undang-undang tidak berlaku kalau dinyatakan bertentangan dengan konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Tapi setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi, padahal dalam pengalaman saya misalnya, kadang-kadang satu hal saja, satu pasal saja, satu ayat saja, Mahkamah Konstitusi bisa berbulan-bulan memutuskannya. Sekedar catatan, sampai saat ini Undang-Undang KPK, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 belum diputuskan Mahkamah Konstitusi. Masih banyak undang-undang yang juga menanti putusan Mahkamah Konstitusi, termasuk Undang-Undang Minerba, mineral dan batu bara, yang ditengarai perampokan tambang oleh konglomerat, penguasaan tambang yang harusnya bisa beralih kepada negara, tetapi melalui undang-undang ini penguasaan itu berlanjut hingga 20 tahun ke depan. Jadi, saudara sekalian, sebenarnya kalau Presiden Jokowi mau mendengarkan aspirasi masyarakat, jalan untuk menunda Undang-Undang Ciptaker ini adalah jalan yang paling rasional, yang barangkali tidak memunculkan korban yang lebih banyak lagi. Tapi ya, itu terpulang kepada Presiden, dan kadang-kadang Presiden juga sangat tergantung pada oligarki politik di sekitar kekuasaannya. Kadang-kadang kekuasaan di sekitar itulah yang lebih berpengaruh daripada primus inter pares. Ya, sahabat sekalian, itu saja. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperi, dicap, diobar pula di dalam. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan